Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sambul dengan NIM 1S1220991. Nah, pada video kali ini, saya akan kemudian mencoba menjelaskan atau mengerjakan tugas video, yaitu menjelaskan mengenai stack, quest, and request, uh, atau tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Nah, pembahasannya itu ada tiga, yaitu stack, quest, dan double-ended quest. Dan kita lanjut. Nah, pada awal pembahasan, di sini kita perlu ketahui dulu bahwa stack itu apa. Stack adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip last in, first out. Yang pertama masuk, dia yang uh, dan yang terakhir itu yang pertama keluar. Jadi contohnya itu di sini. Nah, yang pertama masuk itu akan menjadi yang terakhir keluar dan yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Kemudian di sini dikatakan bahwa pengguna dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan atau objek tersisa di bagian atas tumpukan. Nah, kemudian dua operasi didefinisikan pada tumpukan, yaitu push dan pop. Yang mana push itu memasukkan informasi ke dalam tumpukan, sementara pop itu kita mengambil informasi dari tumpukan. Jadi push itu kita kasih masuk, sementara pop itu kita istilahnya kita keluarkan atau kita ambil. Nah, contohnya, misal di sini browser internet menyimpan alamat situs yang baru saja dikunjungi. Nah, di dalam tumpukan atau dalam stack, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan didorong ke dalam tumpukan atau ke dalam stack. Jadi ibaratnya itu kayak antrian. Kemudian perambanan memungkinkan pengguna untuk kembali atau kita pop ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol back atau tombol kembali. Kemudian editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi penyuntingan terkini dan kembali ke situs dokumen sebelumnya. Kemudian operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks ke dalam sebuah tumpukan. Nah, di sini lanjut, yaitu tipe data abstrak stack. Nah, secara formal tumpukan adalah tipe data yang abstrak, yang mana contoh S mendukung dua metode berikut, yaitu spush, kemudian ini elemen, kemudian spop. Nah, spush ini kita menambahkan elemen ke atas tumpukan S, kemudian pop kita menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Nah, terjadi kesalahan jika tumpukannya nanti ya itu kosong. Kemudian sini selain itu, mari kita definisikan metode aksesor berikut untuk kenyamanan. Nah, ini contoh tabelnya. Operasi, return value, dan stack content. Kemudian di sini spop mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Nah, itu akan kemudian terjadi kesalahan jika tumpukannya kosong. Kemudian S is empty akan mengembalikan true jika tumpukan S tidak berisi elemen apapun. Kemudian di sini ada len, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S, yaitu dalam Python. Nah, di sini kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus, yaitu len, underscore len. Kemudian berdasarkan konversi, nah, kita berasumsi bahwa uh, tumpukan yang baru dibuat itu kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan berikut. Dan lanjut,
Di sini implementasi stack berbasis array sederhana, yaitu simple array based stack implementation. Dan di sini kita atau kami akan menggunakan pola desain adaptor, yaitu adapter untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor berlaku pada konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka terkait tetapi berbeda. Nah, kita lanjut. Sebagai contoh kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan Python list. Nah, di sini append itu untuk dia menambahkan, kemudian di sini pop. Nah, di sini kita akan mendefinisikan pengecualian baru empty atau new exception empty yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong dibandingkan indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, ini contoh codingannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengcoding bersama, dan di sini pertama dibuat kelas apa namanya, kelas empty dan kelas array stack. Nah, ini dia. Nah, di sini juga outputnya ditampilkan bahwa 5. Nah, ini dia. Coba kita jalankan. Di pertemuan kemarin itu sudah kita, nah ini dia, itu stack length S5 3 pop 3 dan stack empty false pop 5, stack empty true S, nah, sini ada kosong, top element in stack 9, kemudian S dalam kurung 7 9 4 6. Kemudian kita lanjut menganalisis implementasi tumpukan berbasis array based stack implementation. Kemudian implementasi untuk fungsi top is empty dan len menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Kemudian waktu omega 1 untuk push dan pop adalah batasan diamortasi. Ya, dia. Ini batasan waktu diamortasinya. Tetapi dapat menjadi omega n dalam kasus terburuk jika suatu operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Kemudian pengguna ruang untuk tumpukan adalah omega dalam kurung n. Nah, dalam praktiknya lebih efisien untuk membuat daftar dengan panjang awalnya itu n daripada kemudian kita memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item. Nah, dengan catatan meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu omega n. Kemudian di sini kita lanjut yaitu mengembalikan data menggunakan tumpukan atau reversing data. Nah, sebagai konsekuensi dari LIFO ini tadi itu di sini last in first out. Nah, ini saja disingkat. Kemudian protokol. Tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk mengembalikan data urutan atau data sequence. Contohnya mencetak baris dalam berkas dalam urutan atau mengembalikan elemen daftar menggunakan tumpukan. Kemudian mengembalikan urutan elemen dan kemudian disimpan dalam tumpukan. Nah, ini contohnya, contoh kodenya. Dan kita lanjut mencocokkan tanda kurung. Nah, ini juga. Nah, setelah sebelumnya itu mengembalikan, di sini pula ada contoh yaitu mencocokkan tanda kurung. Nah, kita telah melakukan pemindahan kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka,
maka akan mendorong simbol tersebut ke S. Kemudian setiap kita menemui simbol penutup, kita kemudian akan mengeluarkan simbol tersebut dari tumpukan S dengan catatan dengan asumsi S tidak kosong, karena nanti error. Kemudian nantinya akan diperiksa apakah simbol ini itu membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembukaan yang sesuai. Nah, kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dan kemudian tumpukannya kosong, maka ekspresi asli telah cocok dan benar. Kemudian kompleksitas waktu proses adalah omega n. Kemudian dengan catatan bahwa ekspresi yang memiliki n karakter akan kemudian membuat n panggilan ke push dan n panggilan ke pop. Nah, push dan pop tadi sebelum sudah dijelaskan bahwa kemudian panggilan ini berjalan dalam waktu omega n. Kemudian dengan pemilihan pembalas yang memungkinkan memiliki urutan tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah. Nah, ini dia. C in left right index C. Nah, ini dia contoh kodenya. Kemudian kita lanjut mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, kode ini di sini dikatakan bahwa kode di samping menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa kecocokan tag pada dokumen HTML. Nah, ini dia. Sini dikatakan bahwa kodenya kode ini itu dia sengaja tunjukkan penggunaan tumpukan untuk kemudian kita memeriksa kecocokan tag dalam dokumen HTML. Oke, kita lanjut pembahasan kedua yaitu kue yaitu antrian quest quest. Nah, ini adalah sepupu atau sepupu dekat dari stack atau tumpukan. Nah, quest atau antrian ini adalah kumpulan objek yang kemudian dimasukkan dan dikeluarkan berdasarkan prinsip pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out. Oke, prinsip FIFO tadi. Kemudian elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang telah berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya. Contohnya orang-orang yang menunggu naik ke taman liburan. Nah, ini dia. Panggilan telepon dialihkan ke layanan panggilan pelanggan tengah. Nah, ini contoh apa gambarnya dari contoh orang-orang yang kemudian menunggu untuk naik ke taman liburan. Kemudian tipe data abstrak antrean. Secara formal, tipe data abstrak antrean mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam suatu urutan di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama. Kemudian elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, kemudian dengan kata lain, aturan first apa namanya pertama masuk dan pertama keluar ya, apa prinsip FIFO ini diberlakukan pada urutan tersebut. Antrian mendukung dua metode mendasar untuk antrian key, yaitu key enquest, enque dalam kurung elemen, kemudian deque. Nah, ini metode aksesor tambahan. Nah, kemudian berdasarkan konversi, kita berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat adalah kosong. Nah, jadi ketika kita membuat antrian baru, nanti nilainya kosong kalau di sini. Kemudian tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Dengan elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe yang sembarang. Nah, kita lanjut implementasi pada array ya, kue tadi antrian. Nah, implementasi pertama yaitu kita gunakan metode append dalam kurung elemen untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Nah, ini dia di akhir daftar. Kemudian kita gunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari daftar saat deque. Nah, ini pop. Kemudian implementasi yang tidak efisien dengan, nah ini. Nah, itu implementasi yang pertama. Kemudian implementasi yang kedua yaitu metode yang sama menambahkan elemen. Mana penggantian elemen pop dalam kurung nol. Kemudian, nah di sini dikatakan ganti entry yang dikeluarkan. Nah,
dari antrian dalam array dengan referensi ke non atau kosong. Kemudian pertahankan variabel eksplisit f, nah ini dia, untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini ada bagian depan antrian. Kemudian omega 1 waktu prosesnya, di sini dikatakan, tapi persyaratan untuk omega m tadi, untuk n elemen, di mana m itu lebih besar dari n, di mana m adalah jumlah operasi n kue dan n adalah jumlah elemen yang sebenarnya ada di dalam antrian atau kue. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Nah, sini dikatakan lagi, kita lanjut. Desain ini akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada aplikasi. Antriannya itu relatif kecil, tetapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya daftar tunggu, nah ini dia. Daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak akan pernah berjumlah lebih dari 30 orang dalam satu waktu. Namun, dalam jangka waktu satu hari atau satu minggu, jumlah keseluruhan peserta akan jauh lebih banyak. Ya, dan di sini kita menggunakan array secara sirkuler atau sirkulari. Nah, di sini kita memperbolehkan bagian depan antrian bergeser ke kanan dan memperbolehkan si antrian melingkari bagian akhir lari di bawahnya. Dan kita berasumsi bahwa array dasar telah diperbaiki panjangnya, itu n, yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Kemudian elemen baru di dalam antrian menuju akhir antrian saat ini. Dimulai dari depan hingga indeks n. Nah, ini. Kemudian Y1 dengan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Dan ini menyediakan persyaratan memori omega 1 untuk implementasi. Nah, di sini diberi contoh juga implementasi antrian di Python atau kue di Python. Nah, secara internal kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut, yaitu data, size dan front. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa kita menyediakan fungsi aksesor berikut, yaitu len, isempty, dan first. Yang di sini juga dikatakan ada fungsi mutator, yaitu enqueue dan dequeue. Yang mana enqueue itu untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, sementara yang selanjutnya itu untuk menghapus elemen dari antrian. Dan kita lanjut menambahkan dan menghapus elemen indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antrian. Jadi nanti kemudian akan tetap lanjut mengecilkan array yang mendasarinya atau shrinking. Dan di sini, nah ini dia, itu double ended queue atau antrian berujung ganda. Nah, dequeue diucapkan dek atau antrian berujung ganda adalah struktur yang data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Dan tipe data abstrak dek ini lebih umum dibandingkan dengan tipe data stack dan stack antri ADT tadi. Contoh misalnya restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadangkala itu orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian dan mendapati bahwa meja tidak tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Bisa jadi juga pelanggan di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Kemudian tipe data abstrak baik ini, sini ada didefinisikan sehingga D menggunakan metode berikut, yaitu D add first dalam kurung elemen dengan menambahkan elemen ke dalam ke depan D. Di sini ada D add last kemudian D delete first, kemudian D delete last. Ini juga ada fungsinya, yaitu the first, the last, the is empty, kemudian len D. Dan di sini menerapkan dequeue dengan array melingkar. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa pertahankan 3 variabel instan yang sama, yaitu data, size dan front. Kemudian di sini belakang antrian ini dia. Dan
Nah, di sini dikatakan at first itu memerlukan pengurangan indeks secara melingkar. Ya, kemudian ini or declare-nya, kemudian koleksi back-nya, sini deskripsinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.